Sobat NTT, selamat datang di podcast Ayo Bangun NTT dari Wacana Menjadi Aksi. Dan hari ini kita ada di episode spesial memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33. Tahukah Sobat NTT, anak bukan hanya butuh rumah untuk bertumbuh, tapi juga butuh orang tua yang benar-benar hadir dalam kehidupan mereka. Kehadiran itu bukan cuma sekedar di rumah, tapi juga hadir untuk mendengarkan, membimbing, melindungi, dan juga menjadi teladan bagi anak-anak kita. Di tengah derasnya arus digital saat ini, tantangan pengasuhan anak ini semakin kompleks. Mulai dari kecanduan gawai, perundungan, kekerasan, bahkan ada juga masalah dengan kesehatan mental. Semuanya menjadi tantangan yang tidak bisa dihadapi oleh para anak ini sendirian. Disinilah keluarga menjadi benteng pertama dan peran ayah menjadi semakin penting. Dan bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional ke-33 di tahun 2026 ini Sobat NTT, mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Dan hari ini kita akan membahas kenapa ayah itu menjadi fondasi pembangunan bangsa dan bagaimana kehadiran seorang ayah itu mampu menentukan generasi bangsa Indonesia. Telah hadir bersama kita pada hari ini narasumber yang luar biasa, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Dr. Mauliwati Bulo MSI, yang akan berbagi dengan kita mengenai pandangan, program, dan juga harapan bagi keluarga di Nusa Tenggara Timur. Selamat datang Ibu di podcast Ayo Bangun NTT. Ini merupakan kali pertama BKKBN hadir di podcast Ayo Bangun NTT ini, dan ini temanya menarik sekali, yaitu Hari Keluarga ke-33. Dan hari ini kita bahas mengenai Ayah Wajib Hadir. Ya. Kenapa BKKBN memilih tema ini? Apakah benar di Indonesia, apalagi khususnya di Nusa Tenggara Timur ini, kita sedang menghadapi fenomena fatherless yang mengkhawatirkan? Iya, saya langsung jawab ya. Silahkan. Oke, kemarin itu kita merayakan, memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-33. Hari Keluarga Nasional itu singkatannya Harganas ke-33, dan temanya kali ini, tahun ini adalah Ayah Wajib Hadir. Kenapa dipilih tema seperti itu? Karena ya fenomena fatherless itu, ketidakhadiran ayah ya dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, dalam pengasuhan. Kalau kita lihat data ya, data dari hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 itu, ternyata di Indonesia angka fatherless itu secara nasional itu 25,8. Berarti 1 dari 4 anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah, seperti itu. Kalau untuk NTT itu 25,7, jadi selisih sedikit saja dari angka nasional. Jadi itu latar belakangnya, kemudian itulah yang menyebabkan diambillah tema Ayah Wajib Hadir. Nah, Ayah Wajib Hadir ini BKKBN berusaha menegaskan bahwa kehadiran ayah itu penting dalam pengasuhan, tumbuh kembang anak, di keluarga, seperti itu. Iya. Jadi itu latar belakangnya. Latar belakangnya seperti itu. Menarik karena biasanya ayah-ayah ini berpikir bahwa tugasnya itu cuma mencari nafkah. Betul. Padahal kehadiran seorang ayah itu bukan cuma fisik, tapi juga emosional, psikologis, dan juga sosial. Betul, setuju. Jadi seperti apa menurut Ibu sosok ayah yang hadir itu dalam keluarga? Iya, kalau di BKKBN sebenarnya punya beberapa indikator ya. Ayah itu diharapkan hadir ya, beraktivitas bersama anak ya, dalam setiap aktivitas, apakah bermain, kemudian belajar. Kemudian juga ayah diharapkan untuk bisa punya komunikasi yang baik dengan anak. Dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak, kemudian juga punya kedekatan emosional dengan anak. Kemudian juga ayah juga diharapkan bisa, ada indikator lain bahwa ayah diharapkan bisa memenuhi keperluan, kebutuhan anak, kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan. Dan satu yang terakhir, bahwa ada satu indikator atau faktor yang diperhatikan dalam ayah hadir itu adalah ayah diharapkan bisa berbagi peran dengan istri dalam urusan domestik rumah tangga, seperti itu. Padahal itu kan sering dianggap sesuatu yang tabu masih ya.
Seperti ayah yang mengantar anak ke sekolah, ayah yang pergi mengambil Betul, raport. Dari dulu betul. zaman-zaman sekolah masih sangat minim jumlah ayah yang berpartisipasi dalam Mhm, pendidikan anak dan juga pertumbuhan anak. Dan urusan keluarga ini ibu sering dianggap urusan yang privat. Ya, mhm, padahal kualitas keluarga itu kan menentukan sumber daya masyarakat di Indonesia iya, ini. Kan betul. kita sedang menuju Indonesia Emas Iya, betul 2045. betul. Kenapa BKKBN beranggapan bahwa keluarga itu merupakan sebuah investasi pembangunan dan Iya, bukan cuma sekedar urusan privat rumah betul. tangga? Iya, karena, segala sesuatu dimulai dari keluarga, ya. Anak ya, dia belajar bagaimana, eee, bisa punya karakter yang baik, itu dimulai, Mhm, ditanamkannya sejak di dalam keluarga, ya. Anak belajar nilai-nilai yang baik, itu semua dari keluarga. Dan kalau kita hitung ya, waktu waktu selama 24 jam sehari itu, kalau dihitung-hitung ya lebih banyak anak berada di rumah. iya, Jadi keluarga itu menjadi tempat yang paling pertama dan utama. Kita mhm, bisa menanamkan nilai-nilai yang baik, kemudian, bagaimana kita membentuk karakter yang baik dari anak. Jadi itu semua dimulai dari keluarga. Dan kalau keluarga baik, maka bangsa juga akan baik. iya. Tadi ada sempat mention di opening juga bahwa masalah anak ini ada masalah mental, Iya, bullying. Ternyata betul. peran ayah itu penting ya, Ibu? Sangat, Iya, seperti iya, apa peran ayah ini dalam perkembangan anak? iya. Apa bedanya anak yang tumbuh dengan peran ayah yang aktif dan juga ayah yang tidak aktif? Betul. Ayah itu kan pelindung juga dan ayah itu role model Iya, anak. Pada saat anak mulai belajar ya, mulai dari kecil ya, dia, dari bayi, kemudian dia, balita, kemudian dia mulai bertumbuh, dia melihat seperti apa, kehidupan di dalam keluarga, bagaimana perlakuan antara ayah dan ibu, bagaimana interaksi ayah dan ibu. Dia belajar, mulai belajar, oh seperti ini, cara berkomunikasi iya, yang baik dan sebagainya. Jadi, eee, orang tua juga bisa mulai mengajarkan kepada anak bagaimana cara berkomunikasi yang mhm, baik dan memberi benteng yang baik untuk anak-anak itu kalau dia menghadapi masalah. Dan paling penting rumah atau keluarga itu menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi anak-anak. iya, Kalau dia menghadapi permasalahan di luar, dia bisa kembali ke rumah, dia bisa berkomunikasi, bercerita, curhat sama keluarga dan itu kalau terkait mhm, bullying dan, kekerasan, di luar, ya nilai-nilai apa yang ditanamkan di awal itu yang mhm, akan menjadi pegangannya untuk anak-anak. anak-anak di masa Iya, depan, dia iya, belajar bagaimana menghargai teman-temannya, menghormati teman-temannya. Kalau itu nilai ditanamkan sejak awal, dia tidak akan menjadi orang yang membuli atau merundung seperti itu. iya. Dan kalau dia menjadi korban pun, dia akan, kembali ke keluarga, dia akan bercerita sehingga bisa dicari, ini jalan keluarnya seperti apa, seperti itu. Iya. Bicara mengenai tantangan-tantangan tadi, Ibu, salah satunya yang kita hadapi ini kan tantangan siber. Iya, Anak-anak ini betul. aktif Iya, bermain media sosial. Nah, jika tidak ada pengawasan, kita tahu bahwa sekarang ini kan kasus kekerasan meningkat juga terhadap betul. anak, terhadap perempuan, ya dan kalau anak-anak tidak bertumbuh dengan sosok, laki-laki yang tepat Iya, atau role model yang tepat, biasanya betul. mereka punya pandangan negatif mengenai feminitas, Iya, feminisme begitu, iya. Ibu. Jadi ini yang mau dibahas, seperti apa Ibu tantangan khususnya pandangan-pandangan negatif yang masih ada di seputar Nusa Tenggara Timur ini terkait, peran dari ayah di keluarga. Peran ayah di keluarga ya, selama ini kan, orang melihat bahwa ayah itu pencari nafkah, ya. Tetapi ayah tidak cuma pencari nafkah, dia juga sosok, ideal, apa, role modelnya, panutannya anak laki-laki, Mhm, cinta pertamanya anak perempuan, iya kan? betul, Dia akan melihat nih, dan ke depannya dia akan cari jodoh, cari pasangan hidup tuh akan tidak jauh-jauh dari karakter seperti apa dia iya, melihat, ayahnya. mhm, Kemudian, dalam perjalanan waktu juga kondisi ya sekarang bahwa, sekarang kita di era digital ya, bahwa, oh hampir semua orang punya HP, semua sibuk dengan HP dan sebagainya. Nah, keluarga itu menjadi benteng utama.
bagaimana keluarga bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau zaman saya dulu waktu kecil tidak ada namanya HP dan sebagainya, kita taunya main main apa lompat tali segala macam itu ya. Tapi kalau sekarang anak-anak dari bayi bahkan sudah tahu HP. Iya. Nah, itu bagaimana orang tua yang memegang kendali memperkenalkan gadget atau gawai itu kepada anak, tetapi dalam kapasitas sesuai dengan umurnya. Jadi tidak pengasuhan diberikan langsung Dibiarkan. anak-anak kecil kalau nangis dikasih HP seperti itu supaya tenang nonton YouTube dan sebagainya. Nah, itu juga berbahaya. Bisa terjadi dia speech delay dan sebagainya karena dia tidak pernah diajak untuk bicara. Dia cuma nonton aja, dia tidak dilatih untuk berbicara contoh Iya. seperti itu. Terus anak-anak remaja ini perkembangan zaman ya sekarang, dan kita tidak bisa lari dari itu. Anak-anak sekarang suka main game apa, game online dan sebagainya yang live, dan kadang-kadang mereka ketemu dengan teman-teman yang dalam tanda petik kita nggak tahu nih ini orangnya seperti apa, laki-laki atau perempuan kan bisa nyamar nih kalau Iya, main betul. game online gitu. Nah, itu perannya keluarga untuk bisa apa ya, beradaptasi ya dengan perkembangan teknologi seperti itu, mengenalkan sama apa, anak-anak seperti apa yang bagusnya ya. Saya bersyukur bahwa sekarang ada PP Tunas itu, bahwa untuk anak sampai di bawah 16 tahun itu ada aplikasi-aplikasi tertentu yang Iya. kalau bisa jangan dulu diakses oleh anak-anak. Nah, tetapi ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa untuk diakses ya, misalnya kebutuhan untuk sekolah dan sebagainya. Nah, peran orang tua adalah mendampingi, memberi informasi yang benar. Kalau mau mau main, mabarlah, main Iya. bersamalah orang tua dan anak. Betul. Biar orang tua juga tahu ini komunitasnya anak-anak main game online ini seperti apa. Iya. Seperti itu. Kita tidak melihat era digital sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif, Iya, tapi kita menekankan bahwa peran orang tua itu penting untuk betul. anak-anak dapat beradaptasi dengan Iya, segala sesuatu yang mereka temui begitu ya. Dan sekarang ini Ibu, khususnya Indonesia ini kan mendapatkan bonus demografi iya yang betul. datang satu kali dalam sejarah ini. Tapi BKKBN juga mengingatkan bahwa bonus ini bisa berubah menjadi Bencana bencana kalau kalau kualitas SDM-nya rendah. Ya, seberapa siap menurut Ibu NTT ini memanfaatkan momentum ini? iya, kalau seberapa siap ya kita perlu selalu menyiapkan ya. Tetapi, kalau bilang seberapa siap kita harus lihat dari data-data kita. Kita mulai dari bonus demografi dulu. Bonus demografi itu keadaan di mana suatu kondisi di mana jumlah penduduk yang usia produktif lebih banyak daripada yang tidak produktif. Sehingga yang produktif itu menanggung yang tidak produktif ya. Tetapi, itu menjadi bonus ya, kita berharap itu menjadi bonus, itu menjadi berkah buat kita, karena yang produktif lebih banyak daripada yang tidak produktif. Tetapi itu bisa menjadi ancaman bahkan bencana kalau yang jumlah orang yang produktif, penduduk yang produktif itu banyak, tetapi tidak berkualitas. Tidak berkualitas itu misalnya pendidikannya rendah, kemudian mereka juga tidak punya kerjaan, malah itu menjadi bencana. Betul. Ya, jadi seberapa siap NTT ya, mari kita sama-sama berharap supaya kita masing-masing berusaha menyiapkan, terus-menerus menyiapkan penduduk NTT ini, generasi NTT ini untuk semakin siap lagi. Kalau di BKKBN ya, BKKBN itu berusaha menyiapkan generasi manusia yang cerdas, yang berkualitas, yang berkarakter, yaitu dimulai dari pembangunan keluarga. Jadi keluarga menjadi pondasi, menjadi fokus utama, seperti Iya, itu. karena juga tentu saja dalam perjalanan ke depannya ini kita berharap bahwa anak-anak itu menjadi lebih produktif ya Iya, Ibu ya. Karena banyak sekali anak-anak yang paham mengenai media sosial, gampang mengakses, tapi kemudian literasinya masih rendah, betul. begitu. Jadi tidak sekedar melihat, tapi memahami dan Mhm, kemudian berpikir kritis itu juga penting. Jadi bukan iya, sekedar kita, "Oh bisa menggunakan HP, berarti pintar." iya, Tidak ya. iya, Itu sebuah proses pembelajaran di mana orang tua sekali lagi berperan di dalamnya. sangat. Iya. Dan tahun ini Ibu, Iya, Harganas ini juga hadirkan beberapa gerakan. Ya, iya, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia, mhm, ada gerakan Ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, iya, ada gerakan
ayah Ay mengambil rapor betul, juga iya. ya. Gerakan-gerakan ini terdengar asing, Ibu. Karena sejauh ini dari zaman sekolah itu jarang sekali ayah antar anak ke sekolah pada hari Betul. pertama. Biasanya itu mama-mama semua Iya, yang ada di luar sekolah. rata-rata ya zaman Iya, dulu ya. betul. Iya, jadi sebenarnya bukan karena Harganasnya ya, bukan karena peringatan Hari Keluarga Nasionalnya, tetapi sebenarnya salah satu program prioritasnya Kemendikbangga BKKBN itu adalah Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau Iya. singkatannya GATI. Nah itu kita berusaha untuk menginformasikan, membagi pengetahuan, informasi kepada ayah-ayah, calon ayah juga terkait pengasuhan supaya mereka lebih lagi terlibat dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Dan Gamas, gerakan ayah mengantar anak hari pertama sekolah, Gemar, gerakan ayah mengambil rapot, itu sebenarnya momentum saja. Itu adalah kegiatan momentum dalam rangka yaitu saat ini kita sementara mau mengambil rapot, kemarin sudah lewat, kemudian nanti kita libur sekarang, terus nanti bulan depan, bulan ini ya, kita Bulan mengambil terakhir. mengantar anak sekolah. Iya. Maksudnya adalah mengajak ayah terlibat, Mhm. terlibat dalam aktivitas dari si anak itu. Mhm. Kan salah satu indikator bahwa ayah teladan itu keterlibatan ayah itu adalah ayah terlibat dalam aktivitas anak, termasuk dalam pendidikan, sehingga ayah juga terlibat dalam mengetahui nih anak Mhm. ini masuk sekolah, rapotnya seperti apa pada saat ngambil rapot, dan itu juga menjadi dukungan penuh, maksudnya itu mendukung sekali anak-anak, sehingga anak-anak juga semakin dekat dengan ayahnya, semakin merasa bahwa ayahnya betul-betul dekat dan melindungi dan mensupport dalam pendidikannya dia. Iya. Karena juga tapi sekarang sudah mulai ada progres nih, Ibu. Mungkin Iya. sekarang sudah banyak bapak-bapak yang izin juga dari Iya, kantor yang mau jemput anak. betul. Ya kita berharap bahwa ini gerakan yang terus-menerus berlanjut ya, bukan Iya, bukan cuman sekedar seremoni tahunan, tapi iya, juga iya, betul-betul perilaku para ayah ini iya, bisa berubah. Dan setelah seluruh rangkaian Harganas ini selesai, iya. apakah indikator keberhasilan yang BKKBN ingin capai, Ibu? Apakah ini cuman jumlah peserta kegiatan ataukah ada indikator-indikator lain yang misalnya perubahan Hmm, perilaku begitu, iya. yang betul-betul ingin diukur? Oke, setelah Harganas ini berlalu, Harganas ini kan hanya perayaan ya, peringatan Hari Keluarga. Setelah ini berlalu, kita tidak menghitung dari berapa jumlah peserta yang mengikuti perayaannya, kemudian berapa yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Tetapi kita berharap bahwa dengan kita mempromosikan ayah wajib hadir ini menjadi berkelanjutan, bahwa ayah-ayah betul-betul dan berkelanjutan mau dan sadar untuk terus hadir mendampingi anak-anak tersebut dalam pengasuhan, dalam tumbuh kembang anaknya. Dan indikatornya apa? Kita lihat dari angka fatherless-nya. Mhm. Ya, tahun 2025 itu kan angka fatherless-nya kalau menurut data pemutahiran pendataan keluarga itu fatherless NTT itu 25,7. Iya, Secara nasional 25,8. Nah, kita berharap nih tahun 2026 atau 2027 semakin turun, iya, sehingga semakin sedikit anak yang kehilangan sosok ayah. Kita berharap kita kurangilah. Kalau iya, sekarang 1 di antara 4, 1 di antara 4. Kita iya, berharap jangan sampai 1, iya, bisa kurang dari itu, ya. betul, iya betul. Heeh. Jadi 4-nya bisa naik jadi 10 mungkin ya, Iya, Ibu, ya. betul. Atau 15 Supaya ya. iya, Angkanya naik supaya kita betul-betul merasakan dampak dari peran betul. ayah. Ya penting sekali ini Sobat Iya, NTT peran ayah dalam kehidupan berkeluarga, apalagi dalam pertumbuhan anak-anak ya. iya. Dan ini sesuatu fenomena yang menarik juga, Mhm. Ibu, karena banyak anak muda sekarang ini yang menunda untuk menikah. Oh, oke. Karena masalah ekonomi, karir, dan Iya, juga khawatir akan kualitas, pengasuhan anak mereka. Karena mereka berpikir oke. kalau tidak jadi orang tua yang baik, mending tidak usah jadi orang tua sama sekali, begitu Iya, ya. Mungkin BKKBN punya pesan iya, kepada generasi muda supaya bisa tetap optimis untuk membangun keluarga yang sehat iya. di tengah kondisi Kondisi seperti sekarang. ini. Iya, kalau kami di BKKBN, pesannya adalah merencanakan. Slogannya kami tuh berencana itu keren. Berencana itu Berencana itu keren. keren. Jadi semuanya direncanakan.
Jadi kami berharap dan berpesan kepada teman-teman di luar sana, sobat-sobat NTT yang ada di luar sana, rencanakanlah segala sesuatunya, bahkan termasuk dalam pernikahan. Kami punya namanya Generasi Berencana, program Generasi Berencana. Jadi program itu menyasar remaja ya sebelum menikah ya, untuk sekolah kuliahnya direncanakan, kemudian bekerjanya direncanakan, dan akhirnya menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kehidupan reproduksi yang sehat. Jadi sekolahnya oke, kerja sudah selesai kerja, dia sudah bisa punya penghasilan, sudah siap secara fisik, secara mental juga sudah siap, kemudian ekonomi sudah bekerja, kemudian silahkan untuk merencanakan pernikahan yang baik, yang sehat. Dan kami di BKKBN menganjurkan usia ideal untuk menikah itu kalau perempuan di atas 21 tahun dan laki-laki di atas 25 tahun. Kenapa seperti itu? Supaya sekolah dulu, kuliah dulu. Setelah itu bekerja dulu. jangan belum lompat-lompat. jangan belum kerja tiba-tiba nikah. Seperti itu, kerja dulu, punya penghasilan tetap, kemudian silahkan merencanakan untuk menikah. Semuanya direncanakan karena berencana itu keren. Berencana itu keren. Dan ini juga sesuatu yang menarik karena banyak juga ibu orang-orang di luar sana yang berpikir bahwa di era sekarang ini berencana itu sulit. Ya, merencanakan segala sesuatu itu sulit. Tadi merencanakan pendidikan, merencanakan pernikahan itu sesuatu yang sulit. Padahal sebenarnya segala sesuatunya itu bisa mudah, tapi seperti yang Ibu bilang tadi ada langkah-langkahnya. Ya, sekolah dulu, kalau sekolah gampang cari kerja, kalau sudah cari kerja, menikahnya juga bisa gampang. Gitu. Ya, jadi semuanya itu BKKBN juga sudah punya program-program khusus yang selalu disosialisasikan. Iya. Ibu, ini pertanyaan terakhir ya untuk dari percakapan kita hari ini. Kalau misalnya kita bertemu 5 tahun lagi dari sekarang, Ibu, perubahan apa yang paling ingin Ibu lihat pada keluarga-keluarga di Nusa Tenggara Timur sehingga Ibu bisa bilang, ya, Harganas ini betul-betul bawa dampak. Ya, kalau perubahan yang pasti saya berharap 5 tahun ke depan saya bisa melihat semakin banyak ayah-ayah yang terlibat dalam pendidikan anak, dalam pengasuhan anak. Saya berharap bisa semakin banyak melihat ayah-ayah yang nganterin anak ke sekolah seperti itu. Karena kita berharap betul-betul ini berkelanjutan bahwa ayah dengan sadar kita informasikan ya, pertama kita informasikan itu pentingnya ayah terlibat dalam pengasuhan, dalam tumbuh kembang anak. Kemudian setelah ayah-ayah itu mendengar, mereka terbentuk kesadaran sehingga mereka bisa melanjutkan kebiasaan baik ini untuk terlibat langsung, untuk hadir selalu dalam setiap tahap tumbuh kembang anak sampai kapanpun, sampai anak siap untuk memasuki tahap selanjutnya. Saya berharap bisa bisa melihat semakin banyak ayah-ayah yang terlibat dalam pengasuhan tumbuh kembang anak. Saya juga berharap bahwa bisa bertemu dengan keluarga-keluarga NTT yang lebih banyak lagi, keluarga yang harmonis, anak-anak yang semakin banyak, yang anak-anak cerdas, berkarakter, yang bersekolah sampai selesai, dan berharap bisa melihat keluarga-keluarga NTT yang semakin luar biasa, karena dari keluarga kita bisa membentuk bangsa yang kuat. Keluarga yang kuat, maka bangsa kita akan kuat. Iya, betul sekali. Fondasi utama adalah betul. keluarga. Terima kasih sekali Ibu atas perbincangan kita hari ini, singkat tapi saya rasa sangat insightful dan sangat bermakna untuk Sobat NTT di luar sana, membahas mengenai peran ayah, membahas mengenai peran keluarga, dan juga tadi sudah dibilang mengenai jangan khawatir untuk menikah ya. Direncanakan. Oke. Baik, kalau begitu Ibu, terima kasih sekali waktunya. Kita harus pamit undur diri dari Sobat NTT. Sobat NTT, kita belajar bahwa membangun generasi unggul itu tidak dimulai dari ruang kelas, tapi bukan juga dari dunia kerja. Fondasinya itu dari rumah, dari komunikasi yang hangat, dari kasih sayang yang tulus, dan tentu saja dari kehadiran orang tua, khususnya seorang ayah dalam proses tumbuh kembang anak. Semoga melalui momentum Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 ini, kita semua semakin menyadari bahwa keluarga itu bukan cuma sekedar tempat tinggal, tapi juga tempat lahirnya karakter, nilai, dan masa depan bangsa.
Terima kasih kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah hadir bersama kita untuk berbagi mengenai inspirasi dan wawasan yang kita dapatkan hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh Sobat NTT di luar sana dan keluarga yang menyaksikan dan mengikuti podcast ini hingga akhir. Saya Putri Asalia undur diri, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia. Pola pengasuhan di Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem patriarki, yakni budaya yang lebih memihak laki-laki. Dalam konteks pengasuhan, peran ayah kurang terlihat, sementara ibu atau figur perempuan lebih sering bertanggung jawab atas tugas rumah tangga dan pengasuhan anak. Berdasarkan data UNICEF di tahun 2021, terdapat sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran sosok atau peran ayah, baik karena perceraian, kematian, atau ayah yang bekerja jauh dari keluarga. Pola asuh yang patriarki seringkali kurang mendukung perkembangan emosional dan mental yang sehat, baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan, karena emosi dan kebutuhan individu mungkin diabaikan atau tidak dihargai. Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia, mendorong para ayah dan calon ayah untuk mulai peduli akan pentingnya keterlibatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan pendampingan remaja. Anak butuh sentuhan sifatnya fisik, tapi juga sentuhan batin. Sentuhan batin itu insya Allah kalau ayah hadir akan ada keterikatan. Apa hubungannya dengan batin? Terus tentu menurut saya pribadi, pandangan saya ada. Mari jadikan diri kita para ayah dan calon ayah yang tidak hanya bekerja keras untuk keluarga, tetapi juga hadir secara penuh dalam pengasuhan anak dan pendampingan remaja. Bersama-sama kita wujudkan keluarga berkualitas melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia.